Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita tersisa untuk kita sepakat terdengar azan zuhur, langsung kita akhiri selesai dan kita segera naik untuk melaksanakan sholat zuhur. Untuk itu pertanyaan akan kami atur dengan membagi sesi pertanyaan ini dari perwakilan-perwakilan lembaga yang hadir pada hari ini. Dari BP Bapak, silakan sebutkan nama. Semua itu sih nggak pakai tepuk tangan, bagus. Sebutkan nama dan dari unsur lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Bapak Dr. Yadi Jawas. Alhamdulillah. Upaya yang telah diberikan kepada kita. Langsung. Waktu terbatas. Saya ingin apa? Bapak Ustaz yang saya hormati, dakwah di dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan dan ketenangan, dan juga untuk menjaga kedamaian bersama. Tapi yang sering terjadi, mengapa di antara ustaz, antara golongan yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Sunnah, mengatasnamakan Al-Quran, mereka saling menyalahkan di mana letak hikmahnya. Yang kedua, saya memahami bahwa Al-Quran itu adalah salah satu bahasa surga yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Quran bukan bahasa Arab, tetapi bahasa surga. Quran memang berbahasa Arab, tapi Quran bukan bahasa Arab. Sebagaimana sifat surga yang kita ketahui, bahwa setiap ada makanan, contohnya pisang, kita makan yang pertama enak, kita makan yang kedua lebih enak. Itu yang saya ketahui semacam itu berdasarkan hadis-hadis yang pernah saya baca. Lalu sementara kita dengan beraninya mengatakan bahwa saya telah mengikuti Al-Quran, telah mengikuti As-Sunnah yang berdasarkan pemahaman dari masing-masing golongan dalam masing-masing firqah. Hal yang semacam itu sudah wajar dan merupakan salah satu bukan hal yang baru. Ini adalah suatu hal yang sudah lama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya. Cukup ya, biar kebagian yang lain. Terima kasih. Ya langsung kita. Pertanyaan yang kedua, saya memahami Allah wa Rasul, taat Allah dan taat kepada Rasul. Kalau berselisih antara pendapat mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, kita mengikuti Rasul tidak ketemu, mengikuti Allah tidak ketemu, terjadi permasalahan. Mengapa disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Apa makna Allah dan Rasulnya ini? Oleh karena itu, kalau kita terjadi perselisihan di dalam memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis, yang berbeda Al-Quran mengikuti Allah, hadis mengikuti Rasul, tidak ketemu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka makna Allah dan Rasulnya ini apa? Saya berdasarkan kalimat yang kita pahami dari ayat per ayat tadi. Tafsirnya begitu. Ya, terima kasih. Baik, sebaiknya kita tidak perlu bertepuk tangan, ya, tetap tertib dan tenang. Berikutnya sudah saya jawab. Silakan dulu Ustaz untuk menjawab. Iya. Pertanyaannya panjang dan muter pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu nas ayat yang menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah
Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Dan ini sudah ada dijelaskan oleh para ulama dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Setiap permasalahan dijelaskan. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang mereka berselisih, tinggal kita mengambil yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama dengan dasar dalil yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu. Jadi seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada Sunnah. Jelas nasnya ada. Cuma kita karena belum membaca tafsirnya, belum membaca dari sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab para ulama, dijelaskan. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama. Ada yang disebutkan ijma, ada yang tidak. Kita mengambil yang rajih dari riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Soal berselisih memang ada tabiat manusia yang Nabi sudah sebutkan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi memberikan solusi apa? Hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan pertama kali. Bukan saya, bukannya ulama, bukannya sahabat. Rasulullah yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah sesat Rasulullah. Jadi ketika kita menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa yang dikatakan itu bid'ah. Dan apa contoh-contoh bid'ah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Jelas puluhan kitab, bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma kita belum membacanya, belum sempat membacanya. Kalau kita sudah baca, insya Allah kita akan paham dan kita akan menerima dengan baik, insya Allah Taala. Iya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya bahwa tentang penerimaan amplop tadi saya akan penceramahkan dakwah biasa saja. Jadi nanti kiranya saya sudah dikenalkan itu. Pemberian amplop kepada penceramah atau pendakwah itu pengertian dari kami panitia. Saya itu sebagai panitia. Karena mengingat barangkali datang dari jauh, bensin dan sebagainya, ongkos dan sebagainya. Apakah itu boleh diterima? Dan ini saja karena sedang memberikan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan habis ini kan langsung ke azan. Belum langsung ke. Iya, saya jawab ya. Pertanyaan Bapak tentang masalah menerima amplop ketika kita ceramah atau dakwah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawaban boleh. Cuma permasalahannya niat kita tidak boleh untuk mengharapkan amplop. Niat kita bukan untuk mengharapkan uang. Tapi soal bolehnya kita menerima, boleh. Saya ada nulis dan ini sudah dimuat di majalah Sunnah. Judulnya anjuran mencari nafkah dan tidak boleh seorang dai bergantung pada mad'u. Saya jelaskan tentang datangnya nanti satu kelompok yang mereka mengharapkan uang dari umat ini dalam membaca Al-Quran dan yang lainnya. Jadi soalnya boleh-boleh. Ya. Para hadirin sekalian, dengan tarikan azan kita sepakat untuk mengakhiri sesi pertama kita pada hari ini dan insyaallah kajian kita pada sholat zuhur kita lanjutkan untuk makan siang setelah sholat zuhur dan selanjutnya sesi kedua nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amin Abdad yang akan mengangkat tema tentang indahnya hidup bersama sunnah. Mudah-mudahan yang kami harapkan teman-teman sekalian untuk tetap hadir di tempat ini setelah selesai sholat zuhur.